Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam praktikum analisis zat gizi. Pada pertemuan hari ini kita bahas tentang gula reduksi. Sebelum masuk pada video tentang pembuatan kurva standar glukosa, di sini saya ingin menjelaskan dahulu di mana ya pembuatan kurva standar glukosa ini kita buat terlebih dahulu. Yang pertama, larutan glukosa standar. Jadi dibuat dengan menggunakan labu takar ya 10 mg glukosa anhidrat. Jadi 10 mg glukosa bentuknya serbuk ditimbang, kemudian dimasukkan ke labu takar 100 ml. Nah, setelah itu ditambahkan dengan Aquades 100 ml sampai tanda tera, kemudian digojok. Ya, bisa dibayangkan ya, nanti dicari di internet labu takar seperti apa. Nah, kemudian setelah itu menjadi larutan glukosa standar. Nah, dari larutan glukosa standar tersebut dibuat 6 seri pengenceran, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10 mg per 100 ml. Jadi 6 seri pengenceran ini adalah dibuat dari larutan glukosa standar yang sudah dibuat tadi. Jadi bukan membuat satu-satu. Dalam artian misalnya kita supaya dapat nilai 2 mg per 100 ml kita timbang lagi glukosa 2. Nah, tidak, tetapi dari ya tadi larutan glukosa standar yang sudah dibuat dilakukan 6 seri pengenceran sehingga nilainya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10 mg per 100 ml. Jadi kalau kita bayangkan ya, misalnya yang 2 mg per 100 ml, berarti kadar glukosanya adalah di dalam 100 ml Aquades terdapat 2 mg larutan glukosa, seperti itu ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, setelah itu disiapkan 6 tabung reaksi, diisi dengan masing-masing total ya 1 ml dari 6 seri pengenceran glukosa tersebut. Nah, kalau misalnya dia 0, otomatis tidak ada larutan glukosa standar yang ditambahkan. Kalau dia nilainya 2 mg per 100 ml, otomatis ya larutan glukosa standar yang ditambahkan adalah 0,2 ml. Nah, kalau 4 ya 0,4 ml, 6 0,6 ml, 8 0,8 ml, 10 adalah 1 ml. Jadi, dimaksud yang cara nomor 3 adalah totalnya adalah 1 ml. Jadi ketika yang 0 tadi tidak ada yang ditambahkan, maka kita tambahkan Aquades 1 ml. Jadi nilainya di dalam tabung reaksi tersebut adalah nilainya adalah 1 ml ya. Konsentrasinya yaitu 0. Ya karena apa? Semuanya Aquades. Nah, untuk yang tabung nomor 2 yaitu 2 mg per 100 ml yang ditambahkan 0,2 ml glukosa standar tadi, maka ditambahkan Aquades 0,8 di mana totalnya adalah 1 ml. Ya, jadi konsentrasi di dalam tabung reaksi tersebut setara dengan 2 mg per 100 ml. Begitu selanjutnya, sama halnya yang 2 dan 0 tadi, 4, 6, 8, dan 10 itu juga sama. Jadi yang 10 mg per 100 ml konsentrasinya, karena tadi larutan glukosa standarnya kita buat 10 mg glukosa per 100 ml, maka yang ditambahkan adalah 1 ml dan tidak ada Aquades yang ditambahkan. Kalian bisa lihat pada ini ya, tabel ini ya, kalian bisa lihat ya di larutan glukosa dan juga Aquades bawahnya itu yang ditambahkan. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian untuk konsentrasi glukosa di mana pada tabung 1 adalah 0, maka konsentrasinya adalah 0. Pada tabung 2 adalah 2 mg per 100 ml, maka konsentrasinya adalah 0,02. Bukan 0,2 ml ya. Ini adalah 0,2 ml ini adalah yang ditambahkan karena kita sudah membuat 10 mg. Jadi konsentrasi glukosanya. Jadi 2 mg dalam 100. Nah, untuk yang 4 mg per 100 itu sama ya, konsentrasinya adalah 0,04. Yang 6 mg per 100 konsentrasi glukosanya adalah 0,06.
yang 8 konsentrasi glukosanya adalah 0,08 dan yang 10 mg per 100 ml itu konsentrasi glukosanya adalah 0,1. Paham ya? Nah, ini kenapa saya jelaskan di sini? Karena nanti akan ada tabel ya, kadar glukosanya ya. Nah, kadar glukosanya atau X, yaitu nilai X-nya adalah tadi 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, dan juga 0,1. Paham ya? Nah, kemudian pada metode Nelson dan Somog ini kita sudah menyiapkan yaitu reagen Nelson reagen Nelson. Ini ya. Reagen Nelson, ada Nelson A dan Nelson B. Bisa dibaca cara menyiapkannya seperti yang ada di modul. Kemudian ada reagen arsenomolibdat ya. Jadi bisa dibedakan ya nanti ya. Nah, kemudian setelah tahapan pada pembuatan kurva standar glukosa 1, 2, dan 3 sudah dilakukan, maka setiap tabung ditambahkan dengan 1 ml reagen Nelson. Nah, kemudian dipanaskan selama 20 menit, kemudian didinginkan dalam air, ditambahkan 1 ml reagen arsenomolibdat pada setiap tabung, lalu digocok dengan vortex. Nah, kemudian ditambahkan pada masing-masing tabung sebanyak 7 ml Aquades, kemudian digocok menggunakan vortex lagi. Nah, kemudian karena penuh ya, jadi susah ya kalau menggunakan vortex. Bisa dengan cara manual, yang penting tercampur secara merata. Nah, kemudian absorbansi larutan di setiap tabung ditera pada spektrofotometer panjang gelombang 540. Nah, setelah itu dibuat kurva standar yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi glukosa standar dan juga absorbansi. Nah, untuk nomor 10 ini bisa dibuat dengan Excel dan langsung ketemu nilai Y sama dengan BX plus A. Namun, di sini nanti mahasiswa supaya bisa menghitung ya. Nah, ini ada di modul, silahkan dimasukkan ya untuk nilainya. Nah, nanti akan ketemu nilai Y sama dengan BX plus A. Tuh ya, nanti kalau misalnya bingung bisa tanya asistennya ya, asisten praktikumnya. Nah, kemudian setelah itu kalian bisa tentukan ya gula reduksinya pada sampel buah vita kalian ya. Nanti akan saya jelaskan tersendiri. Silahkan disimak dulu video dari pembuatan kurva standar glukosa berikut. Lab to determine the amount of reducing sugars in a particular solution. To set up your bench for the Nelson-Somogyi method, fill a 250 ml beaker halfway with deionized water and obtain a square of single-ply cheesecloth. You should also have a hot plate at your bench space and will have a few safety tongs available for you to use. Place your cheesecloth in the beaker filled halfway with deionized water. Place the beaker in the center of your hot plate and then turn on the hot plate by dialing the power to around 60 to 75%. This setting will vary depending on the make and model of your hot plate, but essentially you want a very soft boil within 15 to 20 minutes. Seeing your water boil is a visual indicator that the temperature is at least 100 degrees Celsius, but your teaching fellows also have thermometers to verify the temperature of your water. For this video demonstration, I've only prepared the first 6 tubes used to generate the glucose standard curve with everything except the 1 ml of Nelson arsenomolybdate reagent. Note that I have labeled the tubes themselves as well as a small piece of foil used to cover the tubes. After securing the foil over each tube, gently place each individual tube in the boiling water. The cheesecloth here is to protect any tubes from hitting the bottom of the beaker too aggressively. After placing the last tube inside the beaker, set a 20-minute timer for the boiling step. You will notice that upon placing your samples into the beaker, the water will stop boiling because you've lowered the temperature with colder tubes.
resist the urge to dial up the heat on your plate when you begin heating your tubes. Instead, closely monitor the beaker and make sure that it doesn't boil too vigorously as the temperature climbs back up over the next 2 to 3 minutes. If the water is too hot and boils more aggressively, the cheesecloth at the bottom will bounce around and disrupt the tubes, which is actually not good for your experiment because the copper reagent can unnecessarily react with the air and end up skewing your results. As you can see here, I'm already 6 minutes into my boiling step, and I've already dialed it down to a 4 from the initial 6 during my preparation step. Notice the small amount of boiling at the bottom of my beaker. At the end of the 20 minutes, turn off the heat to your hot plate and exercise great care to not burn yourself, and use the safety tongs to remove your hot beaker from the plate. Take another beaker or two and fill them up halfway with warm water from the tap, and using the small tongs, transfer your assay tubes to the warm water in the same order that they were placed into the boiling beaker. Be mindful of any hot items you still might have at your bench and move them aside to prevent burns and injuries. Let your assay tubes cool for 1 minute, and then you can transfer them to a tube rack with your bare hands. Remove the foil caps to your tubes and add 1 ml of the Nelson arsenamolybdate reagent, but be careful to not add the reagent too quickly, as tubes that contain considerable amount of reducing sugar will bubble up. During the 5-minute incubation step, mix the tubes by either shaking them or using a vortex to gently homogenize the sample. Here I'm not showing the addition of water in this demonstration, but after adding the 5 milliliters of water, mix your samples by taking a piece of parafilm, place on the top of the tube and secure with your thumb, and gently invert 4 to 5 times. Let your tube stand for a minimum of 30 minutes for the final incubation step, and use your benchtop spectrophotometer to read the absorbance of your samples. Depending on the amount of reducing sugar in your sample, the tubes will vary in color from a yellow-green to a teal to a blue-green color as the concentration of reducing sugar increases. Persiapan alat yang harus kita siapkan yaitu data analitik, spatula, pipet tetes, gelas ukur, labu ukur, gelas beker, corong, dan kaca arloji. Dan persiapan bahan yaitu sampel, aquades, BB asetat, henna oksalat, tisu, dan juga kertas hari. Berikut adalah perhitungan pembuatan larutan BB asetat jenuh. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwasanya kelarutan dalam air BB asetat itu pada suhu 30 derajat Celcius dalam 100 ml membutuhkan 9,5 gram. Nah, karena saya membuatnya cuma 10 ml dan juga pada suhu 30, maka saya menimbang BB asetat sebanyak 6,95 gram dalam 10 ml. Kemudian untuk perhitungan pembuatan larutan henna oksalat jenuh bisa dilihat pada gambar bahwasanya kelarutan dalam air pada suhu 20
20 derajat Celcius itu membutuhkan 3,7 gram per 100 ml. Karena saya membuatnya 100 ml, jadi saya menimbang 3,7 gram dalam 100 ml air atau aquades. Berikut adalah prosedur kerja analisa gula reduksi dengan menggunakan metode Nelson-Somogyi tahap 1, preparasi sampel dan penjernihan sampel. Langkah yang pertama yaitu membuat larutan PP asetat dan juga enal-salat yang sudah diketahui beratnya dengan cara menimbang massa PP asetat dan juga enal-salat yang sudah diketahui jumlahnya, kemudian mengencerkannya dengan menggunakan aquades dan memindahkan larutan tersebut ke dalam labu ukur di mana PP asetat sebanyak 10 ml dan juga enal-salat sebanyak 100 ml serta menanda bataskannya dan menghubungkannya. Untuk prosedur pembuatan larutan bisa dicek di video ini ya. Kemudian menghancurkan sampel dengan menggunakan portal Danamru dan menimbang sampel tersebut sebanyak 1 gram. Mengencerkan sampel sebanyak 50 ml. Dan menambahkan PB asetat tetes demi tetes pada labu ukur hingga larutan sampel tersebut jernih, serta menanda bataskannya dan menghomogenkannya. Mengambil sampel sebanyak 50 ml serta ditambahkan enal-salat sebanyak jumlah tetes pada PB asetat. Kemudian menyaring sampel dengan menggunakan kertas saring. Pada video yang kalian lihat sudah sesuai dengan modul pada tahap 1 sampai dengan tahap 4 ya. Nah, untuk tahap 5 itu gunakan yang ada pada video, yaitu diambil 50 ml dari 100 ml larutan bahan yang dihaluskan tadi, kemudian ditambah dengan beberapa tetes natrium oksalat sebanyak penambahan PB asetat. Kemudian larutan tadi disimpan dan dilakukan pengenceran. Nah, di sini proses pengenceran nanti yang berpengaruh pada nilai FP. Jika tidak dilakukan, misalnya kalian mengambil cara di poin 7, yaitu diambil 1 ml larutan sampel lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan reagen Nelson dan reagen arsenomolybdate setelah ditambahkan dengan 7 ml aquades, warnanya sudah bagus. Nah, jadi gini, di dalam pembuatan gula reduksi ini warna yang diinginkan itu adalah biru, tetapi jika terlalu pekat maka absorbansinya itu yang ditera oleh spektrofotometer itu akan lebih dari 0,999 dan itu hasilnya tidak valid. Jadi nilai
nilai pengukuran absorbansi dari spektrofotometer yang baik itu adalah dia kurang dari 0,999 gitu ya. Jadi supaya dapat hasil yang bagus, maka perlu dilakukan pengenceran lagi jika hasil yang didapat lebih dari 0,9. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara yaitu poin 6 ya, dilakukan pengenceran, di mana ini akan menentukan nilai FP. Nah, di sini kita ingin membuat pengenceran 5000, jadi nanti faktor pengencernya adalah 5000. Coba kita lihat lagi di awal, di mana kita sudah menimbang bahan 1 gram atau 1 mili, kemudian dilarutkan ke dalam beker gelas, kemudian dibuat diencerkan 100 mili dengan menggunakan labu takar. Jadi di awal sudah dilakukan pengenceran 100 kali terlebih dahulu ya. Jadi kita sudah melakukan pengenceran yaitu 100 dibagi dengan 1. Nah, kemudian pada tahap 4, nah dari 100 mili tadi diambil 50. Nah, sehingga dari awalnya 100 per 1, maka dikali dengan 100 per 50. Paham ya sampai sini? Kemudian supaya dia jadi 5000, maka pengenceran yang dilakukan adalah 1 mili setelah dilakukan penentuan cara reduksi poin 1 sampai 5, 1 mili diambil kemudian dipindahkan ke dalam tabu takar 25 mili. Jadi sama halnya dengan 1 mili ditambah dengan 24 mili Aquades, sehingga dikali 25 per 1. 100 kali 100 dikali 25 dibagi 50, maka hasilnya adalah 5000. Paham ya sampai sini? Nah, setelah itu dilakukan pengenceran, maka diambil 1 mili larutan sampel lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian ditambahkan 1 mili reagen Nelson, 1 mili reagen arsenomolibdat, dan 7 mili Aquades. Sampai di sini paham ya? Jadi praktikum kalian yang digunakan adalah faktor pengencernya 5000, asalnya adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk perhitungannya, yaitu kalian bisa lihat di modul ya. Ini ada perhitungan kurva standar untuk mencari nilai regresi linier, kemudian X-nya bisa dicari, X-nya nanti digunakan untuk ini di dalam rumus penentuan gula reduksi, di mana kadar gula reduksi dalam persen sama dengan X kali FP kali V dibagi berat sampel dikali 100%. Nah, nanti silahkan dikerjakan untuk nilai Y-nya masing-masing kelompok seperti yang ada pada slide. Demikian praktikum yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.